Yang selanjutnya kita coba pahami tentang maksimum dan minimum pada interval tertutup. Di sini ada 4 gambar, kita coba bandingkan posisi untuk titik maksimum dan minimum dari masing-masing gambar ya. Untuk yang gambar A, daerah asal fungsinya untuk fungsi Y sama dengan fx, ini tidak dibatasi ya, jadi untuk gambar yang A ini, maksimumnya itu di X1, minimumnya di X2. Ini seperti kasus yang sudah kita bahas pada sebelumnya. Yang selanjutnya untuk yang gambar B, C, dan D, untuk daerah asalnya itu dibatasi pada interval A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Interval tertutup ini ya. Sekarang kita coba tentukan maksimum dan minimum dari gambar yang B dulu ya. Jadi dari interval A sampai B ini kita tentukan maksimum dan minimalnya. Maksimumnya ini tetap dicapai ketika X1 ya. Kemudian untuk minimumnya, dari interval ini minimumnya itu dicapai ketika X-nya sama dengan B. Tidak di X2 lagi, karena X2 ini terletak di luar intervalnya. Oke, jadi yang kita cari hanya yang di dalam interval tertutup ini. Kemudian untuk yang gambar C, kita mulai dari sini. Maksimumnya, berarti di sini ya, maksimumnya itu dicapai ketika X sama dengan A. Kemudian ini turun, naik. Nah, minimumnya itu tetap dicapai di sini ketika X-nya itu sama dengan X2. Kemudian untuk gambar yang D, intervalnya di sini, ini A, B. Titik maksimum, kalau kita perhatikan, ini naik, maksimumnya itu di sini, dicapai ketika X-nya itu sama dengan B, minimumnya itu di sini ya, minimumnya ketika X sama dengan A. Jadi kesimpulannya, ketika ditentukan domain atau daerah asalnya, nilai maksimum dan minimum fungsi itu tidak hanya bergantung pada titik stasioner fungsi, tetapi juga bergantung pada daerah asal fungsinya. Yaitu intervalnya ini tadi ya, ini juga harus diperhatikan. Sebagai contoh, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3 pada interval 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 6. Jadi ini adalah daerah asalnya ya, yaitu x demikian hingga 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 6, di mana x-nya elemen bilangan real. Kita coba selesaikan. Untuk nilai maksimum dan minimum, tadi syaratnya f aksen x-nya sama dengan 0 ya. Fx-nya ini, tentukan f aksen x-nya, yaitu 2x dikurangi 4 sama dengan 0. Dari sini x-nya sama dengan 2, cari y-nya atau f2-nya. F2 adalah 2 kuadrat dikurangi 4 dikali 2 ditambah 3 sama dengan negatif 1. Substitusikan ke sini ya. Kemudian, karena diketahui intervalnya atau batasnya, jadi kita tentukan harga batasnya juga. Untuk F0, batas bawahnya ya, F0 sama dengan 0 kuadrat dikurangi 4 dikali 0 ditambah 3 sama dengan 3. Untuk F6, sama dengan 6 kuadrat dikurangi 4 dikali 6 ditambah 3 sama dengan 15. Nah, karena X sama dengan 2, 2 ini tadi ya, X sama dengan 2 ini terletak di dalam interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 6. Untuk menentukan nilai maksimum dan minimumnya, kita bandingkan semuanya dari F2, F0, dan F6. Ini kita bandingkan. Maksimumnya itu adalah 15 ya. Kemudian minimumnya itu adalah negatif 1. Untuk contoh yang kedua, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x ditambah 1 pada interval 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 4. Nilai maksimum dan minimum ya, jadi kita tentukan f aksen x-nya harus sama dengan 0. Kita tentukan f aksen x-nya, turunan dari x pangkat 3 dikurangi 3x ditambah 1, itu adalah 3x kuadrat dikurangi 3, sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan ya. 3 dikali dalam kurung x ditambah 1 dikali x dikurangi 1 sama dengan 0. Maka x-nya yang memenuhi itu adalah negatif 1 atau x sama dengan 1.
Dari sini kita tentukan F negatif 1-nya, yaitu negatif 1 pangkat 3 dikurangi 3 dikali negatif 1 ditambah 1, hasilnya 3. Substitusikan ke sini ya. Dan untuk F1-nya sama dengan negatif 1. Sekarang kita tentukan harga batasnya. Untuk yang F0, F0 itu adalah 1, dan F4 sama dengan 53. Kemudian perlu kita perhatikan intervalnya. Untuk X sama dengan negatif 1, itu ternyata tidak terletak dalam interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4 ya. Ini di luar interval. Jadi untuk X sama dengan negatif 1 atau F negatif 1-nya ini tidak kita bandingkan. Yang kita bandingkan hanya F1, F0, dan F4 yang terletak dalam interval. Dari sini, nilai yang paling maksimum itu adalah 53 ya. Kemudian yang minimumnya itu adalah negatif 1. Ya, demikian pembahasan untuk aplikasi turunan yang kedua, yaitu tentang nilai maksimum dan minimum. Selanjutnya, untuk latihan soal yang lain, bisa kalian kerjakan tugas mandiri pada modul pembelajaran matematika ya, agar kompetensi kalian lebih berkembang.